kids, welcome back to our online service. Wah, gak sabar ya, kita sebentar lagi mau ibadah nih. Yuk, kita sama-sama persiapkan hati kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau izinkan kami ya Bapa, untuk kami bisa mengikuti ibadah Tuhan melalui online ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan, bersama-sama dengan kami saat kami Tuhan beribadah melalui online ini. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Bye. Hai semuanya, ayo kita bangkit diri semuanya, kita ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depan ya. Siap? With me. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Saya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melapak bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Come on! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Come on everybody, clap your hands in the air. Come on, say hallelujah. Mari kita yang percaya, mari kita sama-sama akan nyanyikan. Tanganku ku angkat padamu, kami hanya memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. 1, 2, 3, go! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes Lord, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi buat puji Tuhan. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala yuk.
Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata yang berkuasa, yang
semua ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bertahta Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi hari ini. Kak Marta lagi sibuk, sama kayak adik-adik. Karena minggu-minggu ini adik-adik sekolahnya online kan? Iya, sama adik-adik. Ini pekerjaannya banyak sekali. Adik-adik pasti juga harus cari di email. Tugasnya yang dikerjakan banyak. Lalu Mama itu loh ajarin aku marah-marah terus. Jangan gitu adik-adik. Kalau kita mengeluh, nanti pekerjaannya berasa makin banyak, makin susah. Gak selesai-selesai. Mendingan daripada mengeluh, kita mengerjakannya sambil memuji Tuhan. Supaya hati kita jadi senang. Kalau hati kita senang, kita ngerjakan apapun jadi lebih gampang adik-adik. Nih kerjakannya sambil muji Tuhan. Na 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 na. Nah, dengan begitu kakak yakin pekerjaan adik-adik pasti terasa lebih ringan. Nah, tunggu. Ini kok kakak baca kertasnya Kak Marta ini seperti kurang terang ya. Kurang terang deh, tunggu. Oh, bisa pakai senter. Ini kan ada senternya. Nah, bisa kan ya? Senternya udah dinyalain. Kok masih nggak terang sih? Kan senternya udah dinyalain. Masih kurang terang. Loh, ya senternya udah dinyalain tapi ditaruh di bawah. Gimana kelihatan? Nah, ditaruh sini baru kelihatan. Gimana sih Kak Marta ini? Nah, adik-adik. Apa yang Kak Marta lakukan tadi itu seperti apa yang akan kita bicarakan hari ini. Sebelum itu Kak Marta mau ajak adik-adik untuk buka 3 ayat di dalam Alkitab ini ya. Yang masih belum ada Alkitab, Kak Marta tunggu. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu. Wah, ada yang sudah siapkan, hebat. Kalian mempersiapkan ibadah hari ini dengan baik, hebat. Kita mau buka ya, sama-sama di Matius. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita buka dulu Matius. Matius itu di tengah-tengah, adik-adik. Kitab yang pertama di Perjanjian Baru. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang terbaik ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.
Nah, dari firman yang kita baca tadi, kita hari ini mau bersama-sama belajar tentang gimana sih kita ini hidup untuk menjadi terang. Terang itu bercahaya loh adik-adik. Terang itu bikin gelap lari, kabur. Seperti senter yang ada di handphonenya Kak Marta tadi. Waktu dinyalakan, jadi lebih terang. Nah, tapi setelah terang itu bercahaya, jangan ditaruh di bawah dong. Taruh di ruangan supaya bisa menerangi seluruh ruangan itu. Seperti hidup kita adik-adik. Kita ini terang Tuhan di dunia ini. Gimana ya supaya terang kita bercahaya? Nah, kakak mau cerita satu cerita dari firman Tuhan, dari Alkitab. Tentang seseorang yang hidupnya jadi contoh bagi seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, cerita ini kakak ambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 13. Nehemia 8 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Hari ini kakak mau ceritakan ceritanya. Judulnya adalah Nehemia dan Ezra membaca kitab. Nah, pada waktu itu orang Israel berkumpul di halaman pintu gerbang air. Orang Israel lagi berkumpul sama-sama. Pada waktu mereka berkumpul, Ezra yang merupakan ahli kitab, Ezra itu seorang ahli kitab. Dia membawa kitab hukum Taurat. Lalu dia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di hadapan banyak orang. Dibaca tentang Taurat Tuhan, betul, karena itu adalah kitab hukum Taurat. Nah, pada waktu Ezra membuka buku itu, semua orang berdiri. Mereka mendengarkan apa yang Ezra baca. Mereka dengar baik-baik, karena mereka mau tahu kitab Taurat Tuhan, apa isinya ya, mereka mau dengar. Nah, Ezra membacakan kitab itu dari awal sampai halaman selanjutnya dibaca. Ezra mau supaya orang-orang itu tahu kitab Taurat Tuhan. Supaya orang-orang dapat mengerti hukum Tuhan. Supaya mereka tidak melakukan yang salah adik-adik. Supaya mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ketika selesai Ezra memuji Tuhan. Setelah dia selesai, Ezra membaca, Ezra memuji Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang yang berkumpul itu? Mereka ikut memuji Tuhan. Wah, Ezra memuji Tuhan. Kelihatannya Ezra ini ya, begitu bersemangat ya. Sampai orang-orang itu ingin mengikuti Ezra. Wah, kita juga kepingin memuji Tuhan. Yeay. Nah, orang-orang Lewi itu juga ikut-ikut. Lalu seperti Ezra, beberapa orang itu juga ikut-ikut memberitakan, mengajarkan tentang hukum Taurat Tuhan. Dibacakan ke teman sebelahnya. Ini loh, begini. Kitab Taurat Tuhan itu isinya seperti ini. Nah, setiap bagian kitab itu dibaca dengan jelas oleh Ezra. Supaya setiap orang ini mengerti. Supaya mereka kalau cerita kepada orang lain gak salah, supaya mereka mengerti Taurat Tuhan. Kemudian ada satu orang namanya Nehemia. Nehemia itu kepala daerah itu pada saat itu. Bersama-sama dengan Ezra, Nehemia dan Ezra dan orang-orang Lewi semua berkata kepada orang-orang banyak agar mereka bersuka cita. Jangan sedih. Dengar Taurat Tuhan jangan sedih. Ayo sukacita, yuk sukacita. Nah, seperti kita tadi. Waktu kita ngerjakan jangan sedih. Ayo sukacita. Adik-adik juga bisa ingetin teman-teman adik-adik. Mungkin temannya adik-adik juga ada yang ngomel.
banyak sekali sih kerjaannya. Adik-adik juga bisa ingetin mereka, jangan susah, sukacita. Aku sudah coba, aku kerjakan dengan sukacita, jadi cepat selesai loh. Nah, dengan begitu adik-adik melakukan apa yang dilakukan orang Israel pada saat itu. Mereka menceritakan kepada orang lain supaya mereka bersukacita. Ayo sukacita yuk, jangan sedih. Nah, Nehemia saat itu berkata, jangan ada duka cita, jangan menangis. Kita harus bersukacita. Maka semua orang itu pergi makan, pergi minum. Mereka tidak sedih lagi karena mereka tahu semua firman yang diajarkan kepada mereka. Dan itu membuat mereka sukacita. Nah, dari cerita itu adik-adik kita bisa lihat ya. Pada waktu Ezra memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ezra ini melakukan sesuatu hal yang baik. Orang-orang Israel bisa lihat Ezra loh. Wah, dia kok memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Aku juga kepengen jadi seperti Ezra. Aku juga mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Ezra mengajar firman Tuhan dengan segenap hatinya kepada orang-orang Israel itu, mereka juga kepengen, Ezra kok bisa ya dipakai Tuhan, memberitakan Taurat Tuhan. Aku juga mau loh lakukan seperti yang Ezra lakukan. Akhirnya orang-orang itu juga menceritakan Taurat Tuhan kepada orang lain. Wah, pada waktu itu Ezra menjadi terang Tuhan. Dia mau melakukan hal yang baik dan orang-orang ikut dia melakukan hal yang baik juga. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi bukan hanya Ezra ya. Sekarang kita juga bisa menjadi terang Tuhan. Adik-adik juga kakak bisa menjadi terang Tuhan. Kita bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Teman-teman kita, papa, mama, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Caranya gimana kak? Hari ini kakak mau bagi 2 hal. Yang pertama, kita harus menjadi teladan yang baik. Ya, kakak yakin adik-adik pasti sudah tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Pasti adik-adik tahu. Untuk menjadi teladan yang baik adik-adik, kalian harus terus melakukan hal yang baik. Jangan melakukan hal yang buruk. Aku tahu sih itu nggak baik. Tapi gimana ya? Adik-adik, itu Roh Kudus yang berbicara dalam hatimu. Kalau Roh Kudus bilang, jangan. Adik-adik harus ikut. Ya, jangan. Nggak baik. Ngejek-ngejek temen itu boleh nggak ya? Tapi teman-temanku semua gitu. Nanti kalau aku nggak ikut, aku nggak ada temennya. Gimana ya? Tapi Roh Kudus dalam hati bilang, kayaknya hatiku nggak enak kalau mau keluar kata ngejek. Nggak enak deh. Jangan dilakukan adik-adik. Itu Roh Kudus sedang mengingatkan kalian untuk melakukan hal yang baik. Kalian harus pilih untuk melakukan hal yang baik. Karena apa? Kita mau jadi teladan yang baik, bukan teladan yang buruk. Jadi teruslah lakukan yang terbaik. Contohnya lagi, waktu kita duduk makan di sekolah. Nah, sebelum makan kita berdoa dulu. Dengan begitu kita menjadi teladan yang baik. Lalu waktu ulangan. Kelihatan loh itu jawabannya temenku itu kelihatan loh. Apa aku lihat aja ya? Atau enggak ya? Dilihat atau enggak ya? Adik-adik ingat, pilih jadi teladan yang baik. Enggak. Meskipun kelihatan tapi aku enggak mau lihat. Aku mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Aku mau kerjakan berusaha sendiri. Meskipun hasilnya jelek,
Nggak apa-apa, artinya harus coba lagi belajar dengan lebih giat lain kali. Tapi aku nggak mau nyontek, aku nggak mau nyontek. Nah, dengan begitu kalian memilih menjadi teladan yang baik. Contohnya lagi, waktu kita lagi kesandung, jalan tiba-tiba kesandung, jatuh. Kita mau pilih keluarkan kata-kata yang jelek atau enggak ya? Tapi teman-temanku semua gitu loh Kak. Kalau mereka kesandung, kalau mereka lagi sakit, ketatap gitu, dok, mereka langsung kata-katanya kotor loh Kak. Adik-adik, ingat kalian itu terang. Terang itu ditaruh supaya gelap itu pergi. Supaya terang kalian makin bercahaya, kalian harus terus pilih lakukan apa yang benar. Jangan ikut-ikutan. Kalau kalian tahu itu salah, jangan dilakukan. Aduh sakit. Udah gitu aja, gak usah lebih. Katakan yang tidak baik, gak usah. Ketika kalian melakukan yang terbaik, tanpa kalian sadari, orang lain itu lihat kalian loh. Teman kalian lihat kalian. Dia ini kok anaknya baik ya. Gak pernah kata-kata kotor loh. Teman kalian jadi tambah seneng main sama kalian. Dia ini kok baik ya anaknya ya. Gak pernah ejek-ejek orang lain. Temanku yang lain tuh suka ejek-ejek aku loh. Aku jadi merasa sedih. Tapi temanku yang satu ini gak pernah ejek-ejek aku. Wah, aku seneng main sama dia. Nah, adik-adik, dengan melakukan itu, kalian memilih untuk menjadi terang. Dan kakak percaya, terang kalian itu akan makin bersinar terang sekali. Itu yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah menjadi teladan yang baik. Jangan yang buruk ya, yang buruk dihindari. No. Menjadi teladan yang baik. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berani melakukan hal yang benar. Berani. Iya, harus berani adik-adik. Kita memang harus berani. Karena kadang-kadang kita itu takut melakukan hal yang benar. Aduh, aku maunya sih nggak gitu Kak. Tapi kalau aku nggak ikut-ikutan, nanti temanku ejek aku. Nah, di situasi yang seperti itu, adik-adik harus berani. Berani melakukan hal yang benar. Contohnya, ketika teman-teman ngajak untuk main sendiri waktu ibadah. Ini loh, lihat, aku bawa sesuatu, aku bawa stiker. Ini loh, coba lihat, aku punya kartu mainan baru ini loh. Aku bawa dari rumah, kamu punya enggak? Ini. Itu loh kakaknya lagi cerita. Halah, kita ini gak usah dengerin, lihat ini aja. Nah, adik-adik punya dua pilihan. Adik-adik mau berani melakukan yang benar atau enggak? Kakak harap adik-adik berani melakukan yang benar. Shh, aku mau dengerin dulu. Nanti aja ya ngobrolnya kalau sudah selesai. Nah, hebat adik-adik. Atau ketika di sekolah ada teman yang ngajak untuk mainnya kasar. Main yang kasar. Kira-kira adik-adik bakal ikut atau adik-adik mau berani melakukan yang benar? Jangan toh. Jangan ganggu-ganggu temen yang lain. Dia lo gak suka. Kita mainnya yang baik aja. Main yang benar. Jangan main yang kasar-kasar. Nah, dengan melakukan hal itu, adik-adik sudah berani melakukan yang benar. Adik-adik juga bisa ngingetin teman-teman adik-adik. Ingetin yang dengan baik ya. Jangan sambil marah-marah, tapi ingetinnya yang baik. Tahu nggak? Dia itu loh, aku nggak suka sama dia. Aku nggak mau main sama dia.
kamu juga ya. Kita jangan main sama dia ya. Awas kamu, kalau kamu main sama dia, nanti aku juga nggak mau main sama kamu. Waduh, kira-kira itu hal yang baik atau enggak ya? Coba pikirkan gimana perasaannya teman kalian nggak diajak main. Sedih loh. Jangan. Kalian harus ingetin teman kalian yang nggak berbuat seperti itu. Nggak kasihan loh dia, nggak ada temennya nanti. Kita harus main dengan semua teman. Nah, adik-adik, kalian dengan melakukan hal itu, terang kalian itu makin bercahaya. Teman-teman di sekitar kalian bisa lihat, wah temanku yang satu ini beda. Beda dengan yang lain. Dia ini benar-benar anak Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Nah, pada waktu adik-adik memilih menjadi terang, kakak percaya Tuhan juga pasti memberkati adik-adik lebih lagi. Tuhan akan membuat adik-adik tambah hebat di sekolah. Tapi kak, nanti temanku, dia nggak jadi temanku lagi kalau aku nggak mau ikutin dia. Adik-adik, teman yang membawa kita untuk berbuat hal yang buruk itu bukan teman yang baik loh. Teman yang membawa kita melakukan hal yang nggak baik itu bukan teman yang baik. Kakak percaya pada waktu kita memilih melakukan hal yang benar, Tuhan pasti kasih kita teman yang baik. Atau kita juga bisa doakan teman kita. Tuhan, aku tuh sayang sama temanku. Tapi dia ini selalu suruh aku berbuat yang tidak baik. Tuhan tolong, Tuhan jamah hatinya. Nah, adik-adik bisa doakan teman kalian. Tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 4 kali, tidak 5 kali. Setiap hari adik-adik kalian doakan. Kalau kalian sayang teman kalian, doakan mereka. Kakak percaya suatu hari Tuhan pasti jamah hati teman kalian. Mereka pasti juga akan ikuti kalian. Lakukan hal yang benar. Nah, itu tadi ada 2 hal. Supaya terang kita ini semakin bersinar. Ada 2 hal. Yang pertama, menjadi teladan yang baik. Ingat ya, menjadi teladan yang baik. Jangan lakukan hal yang kalian tahu itu salah. Jangan. Kalau aku bingung kak, ini baik atau enggak ya? Aku nggak tahu kak. Baca firman Tuhan. Roh Kudus akan kasih tahu kalian. Itu salah. Ini yang betul. Atau kalian bisa tanya papa mama. Atau kalian juga bisa tanya kakak-kakak di Eagle Kids. Supaya kalian tahu mana yang benar dan mana yang nggak benar. Lalu yang kedua, berani melakukan hal yang benar. Berani melakukan hal yang benar. Saat kalian berani melakukan hal yang benar, kakak yakin Tuhan Yesus pasti menyertai kalian. Terang kalian semakin bercahaya. Nah, kita mau tutup dengan satu ayat ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kakak baca sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Gitu aja adik-adik. Adik-adik siap kan jadi teladan buat orang-orang di sekitar adik-adik? Nah, kakak sekarang kita mau tutup, kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Kita mau doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat setiap adik-adik Eagle Kids yang hari ini
beribadah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau berkati setiap hati Tuhan. Engkau sertai setiap adik-adik ini Tuhan. Bantu mereka untuk melakukan apa yang benar, menjadi teladan yang benar Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk berani melakukan apa yang benar Tuhan. Meskipun Tuhan sulit bagi mereka Tuhan. Meskipun teman-teman mereka bilang yang sebaliknya Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, Engkau kasih mereka keberanian. Untuk mereka jadi terang. Untuk mereka melakukan hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai mereka Tuhan. Hari ini adik-adik angkat kedua tangannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Jadi teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nggak terasa ya ibadahnya sudah berakhir. Tapi tenang aja guys, minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah ini. Yuk, sebelumnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau memberikan kami Tuhan berkat untuk kami bisa mengikuti Tuhan ibadah hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan setiap pemberian kami Tuhan murni dari hati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Tuhan berkati.